Yo Gajerius, gini, gue tuh rencana mau beli iPhone 15 Pro Max nanti pas udah rilis resmi di Indonesia. Cuma gimana ya, dari awal rilis sampai sekarang tuh gue baca-baca, ya kan, gue nonton, makin banyak yang gue baca, makin banyak yang gue nonton, makin banyak juga yang di-share di grup Telegram G2G, itu gue makin deg-degan coy. Soalnya kayak banyak banget problemnya. Bentar-bentar adalah yang soal fisik build quality issue ya? Build quality issue ada, panas lah. Belum lagi tiba-tiba minggu lalu ada suara sember. Ini jadi gimana nih? Ini apakah ini bukan saat yang tepat buat gue untuk mencoba iPhone 15 Pro Max dan beli nantinya? Gimana men? Menurut lo, gue butuh tahu nih dari lo, ini sebenarnya worth to buy nanti atau enggak? Apa mendingan gue beli iPhone 14 Pro Max aja gitu yang udah tried and tested? Oke men, untuk menjawab pertanyaan lo, mendingan gue sekalian share progress review dari iPhone 15 Pro Max ini ya. Apakah isu-isu tersebut benar adanya? Terus setelah keluar updatean yang 17.0.3, apakah itu memperbaiki isu-isu yang ada? Dan so far, bagaimana experience gue dengan handphone yang satu ini? Let's go! Sebelum mulai, gue harus sampaikan bahwa poin-poin yang gue akan sampaikan ini berdasarkan unit milik gue pribadi, bukan berdasarkan unit orang atau kutipan di internet. Gue mau mulai dari isu-isu yang bertebaran di internet dan mungkin sudah kalian ketahui juga. Yang pertama terkait isu build quality akibat quality control yang kurang oke. Ada unit retail iPhone 15 Pro Series yang finishing antenna lines-nya itu tidak simetris dan warna frame titaniumnya pudar atau berubah. Lalu ada juga unit iPhone 15 Pro Series yang layarnya itu agak ngangkat, jadi nggak rata dengan frame-nya. Kemudian, finishing frame titaniumnya nggak halus sehingga berasa tajam di tangan. Atas isu ini semua, gue happy to report bahwa unit gue aman. Kedua, isu terkait speaker yang sember. Di volume di atas 80%, dari speaker bagian atas ditemukan suara sember gitulah. Kalau isu ini, gue juga ngerasain. Dengerin ya, nada dering WA call gue di volume maksimal. iPhone 14 Pro Max gue nggak segitunya loh. Dugaan gue, ini belum tentu isu hardware. Bisa jadi tuningan speakernya aja. Karena speaker iPhone 15 Pro Max gue berasa lebih imersif cukup signifikan ketimbang 14 Pro Max. Lebih rich. So, range frekuensi yang bisa di-hit lebih lebar. Gue doubt batas atas yang di-set Apple itu terlalu lebar. Jadi harus diturunin sedikit. Kita tunggu aja updatean berikutnya. Ketiga, soal isu overheating dan baterai yang boros. Ini yang paling heboh beritanya. Jujur, pas awal baru beli iPhone 15 Pro Max, gue juga sempat merasakan HP yang lebih mudah hangat ketika dipakai buat kegiatan yang santai kayak sosmed gitu. Terus kalau dipakai buat kegiatan yang sudah berat kayak tes kamera di outdoor, HP-nya cepat panas dan layarnya ngedim. Ya jadinya susah buat dilihat di outdoor. Di review kamera kemarin, gue udah sempat sampaikan juga poin ini. Selain itu, baterainya boros, secara spesifik ketika standby. Nggak kayak iPhone banget lah pokoknya, dropnya cepet. Sehingga gue bisa dapat SOT maksimalnya itu hanya 5-6 jam doang. Ini jomplang banget sama iPhone 13 Pro Max dan 14 Pro Max gue yang bisa dapat up to 9 jam SOT-nya. Gue udah sempet bete, kok ini iPhone 15 Pro Series kok hancur banget ya hardware-nya ya. Tapi Apple akhirnya mengeluarkan press release yang menyatakan bahwa problemnya hanya berupa bug dan fix-nya itu sudah keluar di iOS 17.0.3. Dan hell ya, setelah menggunakan iOS 17.0.3, isu-isu yang gue rasakan mayoritas beres. HP in general lebih adem di kegiatan yang santai kayak sosmed gitu alias normal. Kemudian, durabilitas baterai jauh lebih baik. SOT-nya dengan pemakaian yang cukup berat bisa dapat up to 8 jam. Artinya mirip sama 14 Pro Max gue. Standby drain pun gone. Gue kira Apple bisa achieve ini semua dengan menurunkan performa. Ternyata enggak. Bahkan skor tertinggi dan terendahnya justru naik di iOS 17.0.3 terbaru. Terus kita coba main Genshin Impact rata kanan 60 fps pun smooth experience-nya.
Nah, perbaikan-perbaikan tersebut juga terkonfirmasi melalui tes yang gue lakukan versus iPhone 14 Pro Max gue. Ngerekam video 4K 60 fps di outdoor sekitar jam 3-an siang selama kurang lebih 11-12 menit. Hasilnya lucu nih ya. Sekarang, justru dengan iOS 17.0.3, iPhone 15 Pro Max itu lebih adem ketimbang 14 Pro Max. Di menit ke-11, di bagian layar 15 Pro Max, suhu maksimalnya 46-an derajat, sedangkan 14 Pro Max 47-an derajat. Di bodi belakang, makin jomplang beda suhunya. 15 Pro Max maksimalnya di 47-an derajat, sedangkan 14 Pro Max bisa lebih dari 52 derajat. Nah lo, terus setelah selesai perekaman, gue cek dong, layarnya nggak meredup, dan masih bisa terlihat dengan jelas. Ya pokoknya setelah update, so far so good. Gua sih seneng ya, untung aja K2G nggak cepet-cepet review iPhone terbaru. Kalau nggak, verdictnya bisa beda banget. Oke, sekarang kita lanjut bahas experience singkat pemakaian gue selama 3 minggu ini. Datang dari 14 Pro Max, gue merasa handling 15 Pro Max jauh lebih nyaman. Secara weight distributionnya lebih merata, edges-nya itu lebih soft karena rounded, dan berat yang lebih ringan gara-gara menggunakan frame titanium. Hal-hal ini mungkin secara teori nggak terlihat wah ya, tapi ketika menggunakannya secara langsung, barulah kita bisa appreciate hal-hal ini. Khususnya untuk pengguna iPhone Pro Series sejak iPhone 12 Pro Series. Nah, soal warna, gue merasa opsi terbaiknya adalah warna natural titanium dan putih. Terlihat lebih elegan berkelas gitulah. Plus yang putih juga itu mirip banget sama iPhone 4S, jadinya rada-rada nostalgic gitu. Untuk teman-teman yang bertanya, Bang, 15 Pro Max kan gampang pecah tuh kacanya. Nggak takut? Gue sih nggak begitu peduli ya dengan isu semacam itu ya. Karena gue selalu menggunakan case dan screen protector. Apalagi case dan screen protector gue yang dari ZAC ini jempolan proteksinya. Variasinya banyak, kemudian garansinya 2 tahun buat case-nya. Rusak ganti. Dan screen protectornya garansi seumur hidup untuk yang tipe XTR3. Kalau kalian minat, linknya gue taruh di deskripsi. Di situ juga gue sertakan discount code 10%. Mantep kan? Terkait action button, gue sangat mengapresiasi kemampuan kustomisasi action button ini ya. Tapi gue tetap prefer menggunakannya untuk silent switch. Ya gimana ya? Namanya udah kebiasaan dari generasi awal, susah dirubah. Harusnya sih ini bakal lebih seru lagi kalau kita bisa customize sampai dengan double press atau triple press untuk fungsi yang berbeda. Ya baby step lah ya Apple ya. Oh ya, sebelum lanjut, nggak lupa harus gue sampaikan juga, gue suka sama bezelnya yang lebih tipis, terlihat imersif banget. Dan kayaknya buat sekarang ini bezel tertipis di sebuah smartphone nggak sih? Coba drop komen di bawah deh. Soal kamera, nothing much to highlight ya. Strength-nya itu masih di video. Soal fotografi, seperti dugaan gue, 15 Pro Max masih playing catch-up game dengan Android. Lengkapnya, kalian bisa tonton ulasan awal kamera iPhone 15 Pro Max K2G. Linknya ada di kanan atas. In general, menurut gue yang masih kurang adalah kemampuan fotografi di lighting yang kurang alias low light. Belum bisa nih menyaingi Top Gun Android dengan sensor 1 inch. Lihat aja, seberapa bersih dan tajam jepretan Xiaomi 13 Ultra dibanding iPhone 15 Pro Max. Ini bukan soal natural versus tidak ya. Aslinya wajah dan baju gue nggak sebuluk di iPhone, lebih mendekati ke Xiaomi. Sama, kemudian gue coba jepret editor gue. Dia jadi super buluk wajahnya, aslinya nggak begitu. Ini kalau gue ngomong kasarnya ya, processingnya iPhone itu di kondisi low light kotor. Lalu, keluhan gue soal skin tone yang kemerahan, gue coba akalin dengan menggunakan fitur Photographic Style Vibrant Cool. Dengan catatan, buat orang-orang yang kulitnya kayak gue, itu nggak banyak ngaruh ya. Tapi buat mayoritas orang Indonesia, gue rasa bisa membantu. Terbukti, dari foto anaknya Al, berasa beda tuh skin tone-nya. So, bermainlah dengan opsi Photographic Style untuk mengatasi masalah yang satu ini. Oke, soal lensa telefoto 5x optical zoom di 15 Pro Max. Kegunaan yang paling berasa buat gue sekarang adalah menjepret foto secara candid, terutama jepret orang. Tentunya dalam arti positif ya, yang mana bisa dari kejauhan. Ditambah, di 5x portrait mode-nya juga jalan. Tapi jujur, kalau berbicara lensa tele, gue sebenarnya berharap iPhone bisa ngasih 2 lensa tele kayak Xiaomi 13 Ultra misalnya. Dia kan ada 3.2x optical dan juga 5x optical. Jadinya kan gue bisa lebih fleksibel. Mengingat harganya juga nggak murah si iPhone ini, harusnya bisa lah kasih 2 lensa tele.
Lalu sama kayak main kameranya, dan walaupun 5x opticalnya ini bukannya gede, di low light masih keteteran sama 5x opticalnya Xiaomi 13 Ultra, dan bahkan lewat juga sama 5x digital zoomnya Reno 10 Pro Plus GOX. Walau memang ini si Reno rada saturated ya. Kalau 3x zoom, nggak usah ditanya lah, iPhone 15 Pro Max ya paling jeblok, secara kan digital doang. 13 Ultra itu 3.2x optical, dan surprisingly, Reno 10 Pro Plus 3x optical zoomnya lebih baik dari 13 Ultra secara ketajaman, clarity, dan noise level. Ajib nih HP emang. Terakhir, yes, ini adalah alasan utama kenapa seseorang harus upgrade ke iPhone 15 series, especially yang Pro. Apalagi kalau bukan USB-C. Sumpah, ini betul-betul mempermudah hidup. Kemana-mana sekarang cukup bawa satu jenis kabel, C2C. Mac bisa, AirPods Pro USB-C bisa, device Android bisa, dan tentunya iPhone. Dan bisa merek apapun kabelnya, karena nggak harus MFI. Demikian juga dengan berbagai aksesoris, nggak perlu pikirin yang namanya dongle. SSD misalnya, otomatis pindah-pindah data juga lebih mudah. Tinggal colok SSD ke iPhone, langsung kebaca deh di aplikasi Files. Speednya juga kenceng ya kalau misalnya kita mau transfer data ke laptop. Up to 10 GB per second. Ini lebih kenceng daripada S23 Ultra yang cuma 5 GB per second. Tapi emang, untuk ini perlu kabel khusus. Contohnya kayak kabel Thunderbolt punya gue ini, dan harganya ini lumayan ya, 1 juta. Secara kabel bawaan dari boxnya nggak bisa mendukung speed maksimal. Oh ya, bahkan merekam video 4K 60fps ProRes Lock juga bisa langsung ke SSD. Ini krusial ya, buat yang mau menggunakan kamera iPhone untuk menciptakan konten yang semi-profesional. Pokoknya, urusan kemudahan transfer data ini menurut gue game changer dan juara. Benar-benar memudahkan hidup. Gue ulangkan tuh 2 kali. Bentar dulu, Al juga punya titipan. Kata dia, dengan memakai port USB-C buat pencinta audio pun terbantu dengan kemungkinan memakai eksternal DAC yang lebih compatible dengan USB-C. Tinggal plug and play aja pokoknya. Oke. Ini penjelasan lo dari tadi ya, panjang lebar. Membuat gue lumayan Tenang ya? Tenang sedikit. Udah cocok lah, men. Ini bajunya udah natural titanium juga, men. Cocok ya? Cocok. Ya, jadi kayaknya fix gue bakalan beli sambil ya mungkin beberapa isu tadi yang sekarang belum di fix, mungkin nanti akan di fix mudah-mudahan. Dan gue terutama setuju sama yang lo bilang tadi. The biggest upgrade, alasan terbesar gue jadi pengen beli iPhone 15 Pro Max adalah USB-C-nya. Karena gue sempat pakai 5 hari kemarin dan gue merasa ada satu kemudahan banget sebagai gue yang every devices gue tuh pakai USB-C. Jadi sekarang iPhone juga USB-C, ya gue happy banget. Lo tau gak men, gue setiap tahun kan gue pasti, walaupun gue nggak pakai iPhone, gue pasti gunain iPhone kan, iya kan? Lo tau gak, tiap tahun gue beli kabel Lightning. Karena sejarah itu gue pakai, hilang udah kabelnya. Itu pasti hilang. Nah tahun ini gue happy banget, gue nggak perlu beli kabel Lightning. Itu happy banget. Ya overall, gue so far pakai ini, apalagi khususnya setelah dapat updatean, itu happy banget karena keluhan-keluhan awal gue teratasi, ya. Terus memang yang menurut gue paling game changer adalah USB-C-nya, men. Itu betul-betul mempermudah hidup gue, gitu loh. Mungkin kalau on paper kelihatannya B aja, tapi ketika di prakteknya itu sangat-sangat memudahkan. Justru kebalik kalau kita lihat dari spec sheet, wah ini nambah. Ada action button ini gitu ya. Itu maksud gue lagi spek di atas kertas di G2G hanya sekedar mukadimah. Yang penting adalah real experience, karena dari real experience itu hal-hal kayak begini tuh jadi bisa diketahui. Dan mungkin nggak lebay ya. Biasanya tuh kalau setiap kali review iPhone gue bilang mungkin yang punya iPhone segini ke bawah nggak usah indah gitu ya. Tapi kali ini ya gue ready buat lebay. Lo mau punya iPhone 14 series pun ya menurut gue nggak ada salahnya upgrade ke 15 series karena USB-C. Iya, setuju banget. Alright, sekian aja video dari kami berdua kali ini. Jangan lupa tungguin nanti deket-deket rilisan resmi full review dari K2G soal iPhone 15 Pro and Pro Max pasti hadir. Sekian aja video dari kami berdua kali ini. Gua Lesa, gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys. Ciao. Keren dong. Keren buat lo.